Puji Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi di rumah Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada minggu yang pertama di bulan yang baru. Siapkan hati kita, jiwa dan roh kita sepenuhnya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bawa pujian, bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Mensyukuri berkat Tuhan yang terjadi sampai hari ini. Mari kita buktikan syukur kita lewat ibadah kepada Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terpuji namamu. Sungguh ku bersyukur, amin. Menyertai selama ini, katakan Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, sungguh aku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Selama ini Bapa, ku berterima kasih, amin, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Haleluya. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis mari kita semua berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Katakan bersyukur atas kebaikan, atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu yang terus ada dalam kehidupan kami. Selama
kasih Roh Kudus. Kepadamu kami datang mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Engkau sudah tuntun kami Tuhan masuk ke dalam rumah Tuhan. Hari ini kami mau beribadah Tuhan bersama-sama umat-umat-Mu, ketebusan-Mu. Ya, lewat ibadah ini Tuhan kami akan mengalami kuasa Tuhan. Tuhan memagari tempat ini. Tuhan menguasai hidup kami. Supaya Tuhan tubuh yang kami bawa ini boleh menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Mengampuni dosa kami, layakkan kami Tuhan untuk kami terus masuk menikmati hadirat Tuhan. Berkati yang akan melayani Tuhan. Berkati yang kami yang sudah ada Tuhan. Dan Tuhan pimpin langkah umat-umat-Mu yang sedang menuju ke tempat ini. Segala kuasa iblis yang mencoba-coba untuk mengganggu jalan ibadah, kami hancurkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan masuk dalam ibadah ini lewat pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Minggu ini penuh dengan sukacita. Haleluya. Ya, kita ada dalam rumah Tuhan. Mari kita berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Amin.
segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian yang datang dari hati akan diberkati Tuhan. Di atas pujian ada kuasa besar Tuhan dan patutlah Dia dipuji. Amin. Silakan duduk saudara. Di tempat dudukmu engkau sedang menyembah Tuhan. Di tempat dudukmu engkau sedang memuliakan Tuhan. Jangan izinkan yang lain mengganggu kita. Terus sembah Tuhan. Terus muliakan Tuhan. Agungkan Tuhan. Haleluya, hatimu sedang memuji. Hatimu sedang menyembah Tuhan. Hatimu sedang memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami sembah
Haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan kita alami di tempat ini. Kita percaya Dia yang berkuasa, Dia yang mengatur kehidupan kita. Dia datang sedang ada bersama kita. Puji namamu Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh indah. Yesus,
Allah. Biarlah firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Siapkan baik-baik. Ada kabar baik dari surga akan disampaikan kepada kita. Haleluya, buka hati. Siapkan hidup kita. Tuhan akan berbicara. Haleluya. Semua katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan, menyenangkan, menggembirakan hatimu Tuhan. Di tempat ini umat-umatmu datang mau mendengar firman Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami. Bila minggu ini Tuhan menjadi minggu yang diberkati Tuhan. Haleluya, Engkau urapi hamba-Mu. Bukakan semua rahasia Tuhan lewat hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan itu kepada kami. Sembunyikan di balik salib-Mu kemuliaan Allah yang nampak bagi kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Kita tentu bersuka cita karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk dapat bersama-sama berbuat ibadah kepada Tuhan. Hari ini ibadah kita, ya, minggu pertama itu disertai dengan perjamuan Tuhan. Ya, ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 2 Februari 2025, saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang bentuk nyata dari kasih Allah. Apa sih bentuk kasih Allah di dalam kehidupan kita? Kita akan melihat. Kita baca dulu di dalam Mazmur 36. Kita membacanya, ya, Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 11. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 11. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan.
Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab pada mula ada sumber hayat, sumber hidup. Dan di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bagaimana pemazmur menggambarkan, ya, Raja Daud kalau kita baca di dalam, ya, perikopnya itu ayat 1 pasal 36. Ini adalah, ya, mazmur dari Raja Daud, pujian dan ungkapan, ya, di mana Raja Daud menggambarkan bahwa kasih Allah itu dengan apa, ya, ciptaannya ini, ya, dikatakan bahwa kasih-Mu, ya, digambarkan sampai ke langit, ya, juga digambarkan juga setiamu sampai awan. Jadi ada langit, ada awan, dan keadilan-Mu seperti gunung-gunung, ada gunung-gunung, dan hukum-Mu bagaikan samudra raya. Jadi ada yang dipakai menggambarkan, ya, kasih setia Tuhan itu, baik langit. Langit itu, saudara-saudara, kita tahu bahwa di langit itu, ya, menampung, ya, baik itu ada matahari, ya, bulan, bintang. Kalau kita sepintas lalu, matahari itu sebagaimana saudara melihat, ya, kalau saudara melihat semakin kecil, ya kecil gitu. Tapi kalau dideketin, matahari itu besar, ya, besar sekali. Bulan juga, bintang-bintang juga. Bintang itu bukan satu, banyak jutaan. Coba kalau jadi harus membutuhkan tempat yang besar ini, ya itulah langit, begitu besarnya, ya, sehingga dia dapat masuk semua, baik benda-benda terang ini, langit, bumi, maksudnya matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet, saudara-saudara, ya, begitu besar, begitu luas, tak terbatas, saudara-saudara. Itu digambarkan mengenai kasih Allah, ya. Tidak terbatas seperti pujian kita, dia besar, besar semana, dia besar, saudara-saudara, ya, tak berkesudahan, ya, sempurna, saudara-saudara, kasih Allah. Beda dengan kita, ya, kasih manusia itu bisa berubah tergantung situasi, kondisi, ya, saudara-saudara. Ya, lebih kalau kurang bagus situasi, aduh, kasihnya bisa melempem, bisa luntur, bisa hilang. Tetapi kita diingatkan, ya, bahwa kasih Allah itu besar, tak terbatas, tak terhingga. Tapi dikatakan juga dipakai awan. Kalau awan lebih dekat, ya, saudara-saudara, ya, paling katanya ada kurang lebih kalau mencapai. Kadang-kadang kalau kita naik pesawat, kadang-kadang, ya, ketemu awan itu suka
ya, lebih hampa gitu, suka juga kayak naik ayunan gitu ya, lebih dekat. Walaupun demikian, ya digambarkan bahwa kasih Allah itu sangat dekat, ya, kepada manusia. Digambarkan juga gunung-gunung, gunung itu apa, tinggi, besar, kokoh, ya, betapa ya kasih Allah itu tidak berubah, kokoh. Dan dikatakan samudera, ya, samudera juga dalam sekali ya, saudara-saudara, semua juga ya, begitulah ya. Pemazmur ini, Raja Daud menggambarkan kasih Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Allah kita itu ya adalah kasih, ya, ya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke 1 Yohanes 4. Allah itu juga disebut kasih, saudara-saudaraku. 1 Yohanes pasal yang keempat. Saya membaca dari ayat 14 sampai dengan 19. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, ini salah satu bentuk ya kasih Allah yang nyata, bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Itulah yang kita akan rayakan lewat mengambil perjamuan suci sebentar. Nanti kita melihat. Terus ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Luar biasa. Kalau kita percaya kepada Yesus ya sebagai juru selamat, dia itu dekat sama kita. Ya. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Perhatikan, Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada penghakiman, karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Dikatakan bahwa ayat yang ke-6, Allah adalah kasih. Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Nah, kasih Allah itu dialami oleh manusia. Istimewa buat yang percaya kepada Yesus. Ya. Kita lihat bentuk kasih Allah yang diberikan kepada kita adalah bahwa Allah telah menyuruh anaknya ya, menjadi juru selamat. Dia datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi orang yang percaya kepada juru selamat itu, dia memperoleh hidup yang kekal.
Karena dia mengalami kasih Allah, merespon kasih Allah. Allah adalah kasih, ya, kasihnya yang besar itu dinyatakan dengan dia memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kita suka rayakan di hari Natal. Dia datang sebagai juru selamat. Tetapi dia bukan saja datang sebagai bayi yang mungil, tapi dia, saudara-saudara, untuk melakukan misi, ya, yaitu dia memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dia berkorban, ya, untuk menebus, mengampuni kita. Roma pasal yang kelima kita melihat, Roma pasal yang kelima dikatakan, karena waktu kita masih lemah, manusia itu lemah, butuh kasih Allah, butuh Allah di dalam kehidupannya. Kristus telah mati untuk kita orang durhaka. Kita lemah, kita adalah manusia durhaka, dan pada waktu ditentukan Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, dia ingin untuk berkorban, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk mati, ya. Ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan lewat penebusan Yesus di atas kayu salib. Itulah bentuk si Allah yang besar, karena dia menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, ya, dia berkorban menebus segala dosa kita. Bahkan ayat yang lain dikatakan dia menggantikan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekal, seharusnya kita menerima penghukuman, kita binasa di dalam kebinasaan yang kekal, tetapi dia menggantikan, dia berkorban, dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita, sehingga kita ini memperoleh hidup yang kekal, kita diselamatkan, ya. Kasih Allah begitu besar, dia utus anaknya yang tunggal, merendahkan diri. Dia Allah, meninggalkan kesetaraannya sebagai Allah, menjadi manusia. Karena dia manusia, saudara-saudara, ya, dia bisa mati di atas kayu salib, ya, untuk menanggung segala dosa manusia. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, inilah bentuk, ya, kasih Allah yang diberikan kepada kita, ya. Dengan kita mengambil perjamuan Tuhan, ingat, ini bentuk kasih Allah. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk menebus, ya, dosa kita. Istimewa, ya, dia memindahkan kita. Yohanes pasal yang kelima, Yohanes pasal yang kelima, dia memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Kita yang percaya, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita dipindahkan dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Yohanes pasal yang kelima dikatakan, ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah. Nah ini, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, kita percaya bahwa dia telah menebus, ya, dosa kita di atas kayu salib. Dikatakan kita dipindahkan
Dari maut, kematian, kepada kehidupan yang kekal. Satu kebahagiaan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih. Ya. Hidup kita ini sementara di dunia ini. Umur kita berapa sih di dunia? Saya pernah saya memeriksa gitu. Tanya sama si Mbak Google, manusia yang paling tua umurnya berapa sih? Ya sekitar 130-an tahun, saudara. Di kita adakah yang 130? Mau 80 ya, ada yang 70 lebih ya. Ini ada oma-oma, ada popo-popo nih gitu. Ya. Orang tua kita yang 70-an lebih. Nah, firman Allah katakan, satu hari di hadapan Tuhan 1000. Kalau cuma 130, ya kurang lebih seperberapa ya? Seperlimanya lah. Lebih ya, seperberapa? Seperberapa ya? Ya begitulah, sedikit lah. Ya. Lebih-lebih kalau 70. Makanya disebut umur kita ini sangat singkat. Digambarkan seperti uap, ya, kelihatan lalu hilang. Setelempap jari ini, wah sangat pendek sekali. Ya, betapa singkatnya umur kita ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, inilah kebahagiaan kita. Kita mengalami kasih Tuhan, bahwa kita sementara di dunia ini. Memang kita warga negara Indonesia. Tapi secara rohani, kita yang percaya kepada Yesus, kita warga negara sorga. Satu waktu saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan, ya, orang-orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, di sorga. Saudara-saudara, inilah kebahagiaan kita. Ya, bentuk kasih Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudaraku, ya, memperoleh hidup kekal. Hidup kita sementara, satu waktu ada batasnya, nggak tahu batasnya kapan, temporer, tergantung. Ada yang cuman ya berapa hari dalam kandungan udah dipanggil Tuhan, ada yang hanya baru berapa hari, ya, atau berapa menit di dunia udah nggak ada. Ada yang mungkin berapa tahun, ada yang katanya remaja, pemuda, orang tua. Ya. Saudara-saudara, seberapapun waktu yang Tuhan berikan, ya, itu nanti kita belajar bahwa itu adalah kasih Tuhan. Ya. Nah, sementara menumpang, kita akan beralih, akan bersama-sama dengan Tuhan, dengan, ya, itulah bukti. Sebab itu kalau kita makan perjamuan Tuhan, ingat, ini bukti nyata kasih Allah loh. Dia menebus, menyelamatkan kita. Ya, dia memberikan hidup yang kekal. Dia mengampuni dosa kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa bentuk kasih Allah, dia memelihara kehidupan kita. Karena setiap pagi, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bisa bernapas, masih bisa menghirup udara. Ya, Ratapan pasal 3 itu, kasih Tuhan selalu baru. Ya, kasih Tuhan itu memelihara. Kita untuk bernapas saja susah, saudara-saudara. Ya, manusia ini lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan tidak izinkan, berikan nafas, kasih Allah baru itu, udah kita nggak akan bergerak, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, kita manusia lemah. Sebab itu kasih Allah itu memelihara kita. Dia berikan nafas setiap hari baru. Dia sediakan itu, saudara-saudaraku, tanpa batas.
syarat, itulah bentuk pemeliharaan Tuhan, kasih Allah. Kalau kita masih bisa bernapas, bisa bergerak, masih hidup, itulah bentuk kasih Allah. Dia memelihara hidup kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Waktu saya pernah menampingi kakak saya, dia ada berpenyakitan itu, berhubungan dengan paru-parunya gitu ya. Sempat lama dan beberapa penyakit yang lain, jadi memerlukan oksigen itu ya. Kalau di rumah sakit kan tersedia, kalau di rumah bagaimana saudara? Waktu ngap-ngap gitu ya, terpaksalah saya beli tabung, saudara-saudara. Saya beli tabung yang segini, jaga-jaga. Baru berapa jam udah habis segini. Harusnya yang segini bisa 3-4 jam, saudara-saudara. Ya. Mahal, saudara-saudara. Ya. Soalnya kalau nggak dibantu, ngap-ngapan, habis, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Kita ini tanpa batas. Diberikan oksigen udara. Waktu bangun, nggak tahu ya persediaannya berapa botol ya kita hari ini ya. Tuhan siapkan kepada kita. Itulah tanpa batas. Kecuali kalau kita udah nggak bernapas lagi. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan, saudara-saudaraku. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita senantiasa mencari Tuhan, dekat kepada Tuhan, kita datang ibadah, suka berdoa kepada Tuhan, suka baca firman Allah, ya, Tuhan kan berbicara. Ya, istimewa Tuhan ya dikatakan ada di dalam kehidupan kita yang percaya. Ya. Maka dikatakan kita mengalami pemeliharaan Tuhan akan ditambah-tambahkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi kita ingat janji Tuhan seperti pelangi. Pelangi, saudara lihat biasanya mau apa ya? Sebelum hujan atau setelah hujan ya, bisa ada pelangi. Ya. Itulah kita diingatkan akan kasih Tuhan, janji Tuhan bahwa Dia memelihara. Saya pernah katakan matahari itu selalu tepat ya. Pagi dia harus muncul, ntar malam dia tenggelam, saudara-saudaraku ya. Ya, terbenam. Ya. Coba kalau nggak ada matahari, saudara-saudara. Itu juga saudara-saudara kita diingatkan tentang ya pemeliharaan Tuhan. Kalau kita melihat masih ada bumi ini, selama bumi ada musim. Kalau ada musim, sekarang musim hujan ya. Nggak menentu kadang-kadang ya. Ada musim kemarau, hujan. Kalau di luar negeri ada musim apa ya, semi ya, musim apa lagi ya, ada 4 musim itu ya. Nah kalau kita hanya panas, hujan, dan kemarau, panas ya, saudara-saudaraku yang itu mengingatkan kita selama ada musim-musim bahwa itulah bentuk kasih Tuhan, bahwa Tuhan memelihara ya kehidupan kita. Itulah bentuk kasih Tuhan ya, bahwa Dia memelihara kehidupan kita ya. Lebih-lebih kalau kita senantiasa ya tadi cari dahulu kerajaan, mencari Tuhan, dekatkan Tuhan, ya pasti Tuhan akan ya memelihara kita. Yang ketiga,
Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini bukti kasih Allah, bahwa Allah memberikan jaminan untuk masa depan kita. Lebih-lebih kalau kita percaya kepada Yesus, kita punya pengharapan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Masa depan itu ada buat orang-orang yang percaya. Ya. Jadi kita tidak perlu takut, saudara-saudaraku yang kasih, untuk khawatir menjalani kehidupan kita ini. Karena kasih Allah itu lebih daripada cukup. Ya. Dia akan memberikan jaminan, ya, untuk masa depan kita. Ya. Selama tadi saya lihat masih ada matahari, masih ada musim-musim. Ya. Kalau dia masih berikan nafas, ya itulah bukti kasih Allah. Dan itu menjadi jaminan buat kita akan masa depan kita. Dan sehingga kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Tidak perlu khawatir. Ya, coba kita baca satu ayat lagi. Amsal Sulaiman 23. Amsal Sulaiman pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, istimewa buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmatnya yang besar, kasihnya yang besar. Dia melahirkan kita kembali, melahirkan secara rohani oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang percaya itu punya pengharapan, beda. Saudara, kita berbeda dengan orang dunia yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Kasih Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita, memberikan pengharapan, saudara-saudara. Coba kita lihat lagi Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku daripada rancanganmu. Kadang-kadang kita ya, saudara-saudara, ingin memakai jalan kita. Ya. Menurut rencana kita. Kadang rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, rancangan Tuhan kok begini, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita semakin dekat pada Tuhan, baca Alkitab, baca firman Tuhan, datang ibadah, kita akan semakin mengerti, ya, rencana. Satu ayat lagi, Mazmur 92. Mazmur 92. Ayat yang ke-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalam dan rancangan. Tuhan itu besar. Saudara-saudaraku yang kekasih. Bukankah Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi baik adanya? Barulah dia, ya, menjadikan manusia setelah dia itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ya patut menjalani kehidupan ini, ya, dengan optimis. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan memberikan jaminan. Karena itulah bukti Allah yang besar. Sebab itu kita selalu bersyukur. Ya, dari terbit sampai matahari. Matahari terbit itu tepat waktunya. Dia tenggelam
tepat waktunya. Saudara-saudara, ya, itulah bentuk pemeliharaan Tuhan. Dia menjaga, ya, supaya matahari terbit, matahari tenggelam untuk kenyamanan manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita bersyukur, ya, itulah kekuasaan Tuhan, ya. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya kita memuji Tuhan. Kita patut bersyukur buat kasih Allah, ya, bentuk kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Ambil perjamuan Tuhan, kita ingat 2000 tahun yang lalu dia telah mati, ya, memberikan nyawanya untuk menebus kita, mengampuni dosa kita, memberikan hidup yang kekal. Kalau anaknya tunggal saja diberikan, masa yang lain tidak diberikan? Kita sudah belajar kan minggu-minggu lalu, kita ini pewaris loh. Anak-anak Allah memperoleh warisan, janji Allah seperti janji Abraham. Kita juga memperoleh, saudara-saudaraku. Ya, tentu kita ingat kalau dia rela menyerahkan nyawanya, mati untuk menebus, menyelamatkan kita. Apatah lagi yang lain? Kalau kita berdoa, kita yakin Tuhan akan menepati janjinya. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita mempunyai Allah yang senantiasa menyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Biarlah kita percaya, ya, terus, ya, tetap di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, dan kita selalu bersyukur kepada Dia. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan ambil perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan lagu, pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan. Ya. Kasih Tuhan yang besar. Saya undang Bapak Maryani ke depan, menemani saya untuk perjamuan Tuhan. Roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima pencerahan daripada Tuhan. Kami menerima pemulihan daripada Tuhan.
Kami menerima mujizat daripada Tuhan. Pasti kita akan alami kasih Tuhan itu. Jangan kita meragukan akan kasih Tuhan. Karena berbeda dengan kasih manusia yang bisa luntur dan hilang. Kasih Tuhan itu besar. Kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu indah. Kasih Tuhan itu dahsyat. Berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerimanya, tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bertanya, adakah Bapak Ibu saudara-saudari sudah menerima roti dan air anggur? Kalau sudah, mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita akan lakukan bersama-sama setelah mendengar firman Tuhan. Baik kita makan roti maupun air anggur. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan minuman. Dengan tangan kanan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan cawan anggur, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang Ibu Gembala ke depan, berdoa buat kita, berdoa untuk firman Allah yang kita beri. Haleluya. Puji nama-Mu. Puji nama-Mu. Haleluya. Bersyukurlah dari hatimu. Berterima kasihlah dari hatimu. Haleluya. Hari ini kita diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan datang dalam setiap kita. Haleluya. Perjamuan Tuhan akan mendatangkan mujizat bagi kita. Perjamuan Tuhan yang kita boleh terima akan mendatangkan mujizat bagi kita. Bila kita menerimanya dengan benar dan percaya. Haleluya. Kau mengingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, akan keselamatan yang Engkau beri kepada kami. Dengan perjamuan Tuhan yang kami lakukan hari ini Tuhan, mata kami terbuka kembali bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, panggil nama Tuhan. Di dalam kelemahanmu Engkau
yang lemah hari ini. Engkau sudah berikan penghiburan bagi yang susah Tuhan. Engkau menyembuhkan juga bagi anakmu yang sakit. Amin. Semua kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita, gembira, damai sejahtera memenuhi kami. Haleluya. Walaupun mata jasmani kami melihat tantangan ada di depan kami, tetapi mata iman kami Tuhan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan nyata bagi kami. Pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Pertolongan Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah selamatkan dan akan terus menyelamatkan kami. Menyelamatkan kami dari dunia ini Tuhan. Engkau juga akan menyelamatkan kami dari hukuman yang kekal itu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tetap ikut Engkau Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih buat perjamuan Tuhan yang kami sudah terima bersama. Biar kami tetap ingat akan kasih Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, yang sudah melayani perjamuan Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan kami. Bila apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan juga di hati Tuhan. Boleh terus Tuhan menopang pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga lewat pelayanan yang Tuhan sudah buka sejak lama, boleh menjadi tempat ada umat-umat Allah berdoa. Umat-umat Allah menyembah, umat Allah memuji Tuhan. Dan pelayanan yang ada di tempat ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami yang ada di dalamnya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih. Engkau sudah menyiapkan pelayan-pelayan-Mu, biarlah Engkau Tuhan memberkati. Kami siap memberikan persembahan, ucapan syukur dan apapun itu bentuknya dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Haleluya. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadahmu. Puji Tuhan. Kita sudah diingatkan. Haleluya. Bahwa kasih Allah itu ada. Haleluya. Berlaku buat kita, manusia istimewa kita yang percaya kepada ada pengharapan di dalam Tuhan.
Kita tidak perlu takut dan khawatir, berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah datang terus kepada Tuhan. Biarlah saudara mengungkapkannya lewat doa kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Kalau Dia sudah menebus, sudah mengampuni dosa kita, melayakkan kita sehingga kita bisa menghampiri Allah. Kita bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya, pewaris kerajaan Allah, menerima janji-janji Allah. Dia tidak akan mengabaikan kita. Dia akan selalu menepati janji. Dia tidak pernah berubah. Dia memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Angkatlah tanganmu, apapun persoalanmu, apapun permohonanmu, apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, keperluanmu, angkatlah tanganmu. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dia ada di tengah kita. Dia setia adanya. Dia tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Ada yang mengalami kelemahan tubuh mereka, bahkan jiwa roh mereka, semangat mereka di dalam menjalani hidup mereka mengalami kelemahan. Ada yang menghadapi persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, hidup mereka, pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam pertemuan kami. Kuasa-Mu sanggup menolong, kuasa-Mu sanggup melakukan mujizat. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, hamba mewakili mereka, meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah. Mujizat Allah, kuasa Tuhan, kami alami karena kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati persembahan umat-Mu besar atau kecil dengan diberikan dengan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan berkati. Yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, 1/10 yang mereka terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kembali. Bagaikan benih mereka tuai lagi di bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang melayani kami. Tuhan. Bahkan yang menyiapkan tempat ibadah ini Tuhan, untuk kami beribadah. Tim musik, pelayan-pelayan musik, penerima tamu, singer, song leader, menyampaikan firman Tuhan, menjalankan semuanya yang terlibat dalam pelayan Tuhan berkati. Engkaulah sebagai majikan kami, Engkau yang juga sanggup memberkati pelayan-pelayan hari ini. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami. Dari pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri aparat, sampai RW RT di mana kami tinggal. Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan keamanan. Berikan, Tuhan, berkat Tuhan damai sejahtera. Berkat Tuhan melimpah. Karena kami ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Juga khususnya gereja Pantai Kosta di Indonesia, dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengeras, sampai semua pelayan-pelayan Tuhan. Berkati mereka, dan bukan saja di Indonesia, di luar negeri, sedunia ini Tuhan. Gereja Pantai Kosta di Indonesia, di mana saja Tuhan menyertai, sebagaimana Tuhan menyertai hamba-Mu, baik di desa-desa, baik di daerah-daerah transmigrasi, di kota-kota terpencil Tuhan, pulau-pulau terpencil, lembah gunung, baik di kota-kota besar. Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu dan umat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya
bahwa kasih Tuhan itu nyata. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ada yang berjalan kaki dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tuhan menyertai, tibakan kami di rumah kami masing-masing. Sekali lagi rencana-rencana pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan mendahului pekerjaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kembali kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus